Sore rekan media, terima kasih sudah mengikuti saya. Terus terang saya hadir ke sini memang seperti yang kemarin saya sampaikan di sosial media bahwa ada peluang salah satu beat saya dalam karir saya yang saya ciptakan selama ini bisa terancam tidak terpakai dengan datangnya Argentina ke sini. Jadi saya memang sengaja datang ke sini untuk bertemu langsung dengan Bapak Erick Thohir karena saya dengar beliau akan hadir di sini juga. Ini momen yang mungkin langka ya. Dan saya harap kamera semua on. Kalau perlu handphone yang juga diaktifkan kameranya. Jadi selain kamera yang resmi, kamera yang dari pribadi juga boleh. Saya hanya ingin menyampaikan, sebenarnya bukan keberatan, tapi saya merasa bahwa ini harus ada yang dibicarakan secara serius. Bukan berarti saya tidak mengharapkan Argentina datang ke sini, tapi saya berharap Messi memberi sumbangsi dalam kehidupan saya. Walaupun mungkin banyak yang tidak optimis bahwa kita, banyak mengatakan mungkin kita kalah. Ya, sepak bola itu kalau nggak menang ya kalah. Dan jangan salah, Argentina juga punya pikiran yang sama. Mereka kesini juga takut kalah. Kita pada posisi yang diuntungkan, karena kalau Indonesia kalah, itu resikonya lebih kecil daripada kalau Argentina kalah. Argentina kalah, itu akan malu. Tapi misalnya kita kalah, itu maklum. Jadi bebannya lebih berat ke Argentina. Dan karena bebannya berat, artinya timnas Argentina lebih khawatir. Ketika kekhawatiran tinggi, ketakutan muncul, imun akan turun. Imun berkaitan dengan daya tahan tubuh. Sepak bola adalah olahraga yang sangat bertumbuh pada daya tahan tubuh. Kalau timnas Argentina daya tahan tubuhnya turun, sedangkan kita justru membaik dan stabil, ini ada peluang mereka menang. Walaupun kecil, apalagi kita. Tapi jangan optimis. Sekali lagi, maksudnya jangan optimis kita kalah. Kan lebih banyak yang mengatakan, paling kita kalah. Jangan optimis kalah, kita harus pesimis untuk kalah. Karena tenang aja, kalau selama ini mungkin ya, saya tahu bahwa ini apalagi di tahun-tahun politik seperti ini kan rawan sekali ya. Kita tahu bahwa bola itu sama kayak tahu, sama-sama bulat. Artinya apa? Karena sama-sama bulat, berarti sudah biasa kalau digoreng dadakan. Itu kalau ada masalah, ya kan? Kalau masalah bola ini secara politik digoreng dadakan itu biasa. Karena bola itu sama kayak tahu, sama-sama bulat, digoreng dadakan. 500-an. Itu kalau tahu. Tapi saya ini sudah menghibur diri ya sebelum ketemu Bapak Erick Thohir, karena ada dua sebenarnya yang saya pertaruhkan. Yang pertama adalah beat untuk penampilan stand up comedy saya, yang saya katakan bahwa kita harus bangga dengan Indonesia karena tim-tim yang pernah menjadi juara dunia itu pernah saling mengalahkan. Semua tim yang pernah menjadi juara dunia pernah saling mengalahkan. Argentina sama Brasil pernah kalah kita masing-masing. Ketemu tim juara dunia lainnya pernah kalah, pernah menang masing-masing. Tapi dari semua timnas yang pernah menjadi juara dunia, belum satu pun bisa mengalahkan timnas Indonesia. Yang tidak terkalahkan adalah timnas Indonesia. Dan ini ada peluang timnas Indonesia bisa dikalahkan timnas Argentina. Apakah saya harus merubah beat ini? Atau Argentina harus kita kalahkan? Lebih besar mana peluangnya dan lebih mudah mana? Saya kira lebih mudah merubah beat saya.
Loh, bukan mulai nggak pede, karena kalau saya terus terang, kalau saya sih pede-pede aja, saya ya semangat aja kan, yang lain bukan saya. Tapi sekali lagi jangan melebar kemana-mana ini, karena saya datang ke sini tujuannya karena ingin saya dapat klarifikasi yang jelas dari Pak Erick Thohir, karena ini menyangkut nasib saya ke depannya. Karena 2024 saya tidak bisa bertarung, jadi nasib saya hanya sebagai komika, tetap stand up komedian. Ini kalau sampai beat saya ini tidak bisa saya pakai, ini bayangkan beat saya itu sudah dapat sepeda motor 5. Itu yang sepeda motor, belum yang mobil, belum dapat. Jadi kan lebih terancam kalau nggak bisa saya pakai. Mudah-mudahan nggak lama lagi, karena ini kabar, saya dapat kabar tadi, kabar baiknya Pak Erick Thohir sudah memasuki gedung. Kabar baiknya, kabar buruknya gedung yang dimasukin beliau salah. Kita masih harus menunggu lagi. Ini kayaknya ini sudah mulai rame-rame nih. Iya. Gimana Pak? Saya ini Pak, saksinya banyak Pak. Agak marah dia sama saya. Bukan marah Pak, bukan marah, ini saya lebih kekhawatiran aja Pak. Oh gitu. Iya. Saya tuh gimana saya bisa marah dengan Pak Erick Thohir ya kan? Saya seperti kemarin Pak, video saya yang Bapak langsung respon itu terus terang muncul dari dalam hati saya. Pak, saya juga mohon maaf Pak ya, bukan saya membawa nasib saya ke sini, tapi ada kaitannya gitu Pak. Jadi yang harus diperjelas masalah itu Pak. Bagaimana kalau sampai nanti kita kalah Pak? Itu saya satu beat itu seperti saya sampaikan, itu sepeda motor 4 loh Pak dapat Pak. 5 mobil rencananya, tapi belum dapat. Dan kalau saya harus mengganti beat itu kan belum tentu lucu lagi Pak. Saya udah secara usia ya, ini terus terang ya, kayak Messi, mungkin ini Messi juga di timnas juga mungkin periode terakhir itu, Piala Dunia berikutnya belum tentu bisa memperkuat kan. Saya juga sampai usia 53 belum masuk timnas malah. Ini kan saya kira berat sekali. Ini mumpung ada Pak Erick nih Pak, saya ingin dapat penjelasan dari Pak Erick Thohir nih, karena teman-teman media nunggu Pak. Dan 19 tiket Pak, masalah tiket. Jadi ini calon tong mohon maaf kalau PSSI yang sekarang bisa merusak beatnya Cak Lontong. Karena itu bagian memang kita di PSSI ini menaikkan nyali kita, mental kita, nantang yang berat-berat gitu. Ya walaupun baru juara SEA Games. Tapi lo 32 tahun loh Pak. Saya 32 tahun nonton TV terus, baru kemarin kita juara SEA Games. Bayangin 32 tahun saya tungguin, dan tepuk tangan dong buat timnas sepak bola kita, PSSI kita. Jadi calon tong, rekan-rekan media, para masyarakat sepak bola, dan tentu para partners yang hadir yang mungkin sebutannya belakangan nanti. Jadi insya Allah 19 Juni kita bisa punya pertandingan kelas dunia ada di Indonesia.